Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat OKB, bertemu kembali kita dalam obrolan keluarga berencana, obrolan keluarga bahagia. Apa kabar hari ini? Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam obrolan yang tentunya inspiratif sekali, ya, terkait dengan pembangunan keluarga. Kali ini kita akan mengambil tema tentang diversifikasi ternak, diversifikasi ternak untuk keluarga tangguh. Pernahkah kita bertanya, apabila satu pintu rezeki tertutup, pintu mana yang akan kita ketuk? Jangan pesimis, tetap optimis di hari Kamis yang manis ini. Kita akan berbincang-bincang tentang diversifikasi ternak untuk keluarga tangguh. Ini bukan sekedar strategi ekonomi, tapi lebih dari itu. Suatu ikhtiar amanah yang maksimal agar kita tetap tegak berdiri kokoh menghadapi segala guncangan, ya, untuk keluarga yang sejahtera, yang tetap mandiri, dan tetap berdaya. Baiklah, pagi ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Ya. Bapak Dr. Hartoto Eskep Nes MH. Panjang sekali, MHkes ya Pak. Oh, ini panjang sekali gelarnya. Beliau adalah founder sekaligus owner dari Sindiria Farm. Ya, Sindiria Farm dari Pati ini produknya sudah banyak. Ini. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Pak Toto, Siap. mau ngomong ini. Nah, terkait tema kita kali ini, kita akan berbincang tentang masalah keluarga yang tangguh. Siap. Bisa dijelaskan sedikit Pak, apa sih makna dari keluarga tangguh itu? Nanti akan kita kaitkan. Kenapa diversifikasi usaha ternak ini penting untuk keluarga? Monggo Pak Toto. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Indah. Selamat Dan pagi. saya akan menyapa pemirsa dari OKP Update. Selamat pagi sahabat OKP Update dan sahabat Sindiria Farm. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, Sindiria Farm. Jadi perlu kami jelaskan singkat bahwa tentang tadi keluarga tangguh ya Pak. Jadi menurut saya keluarga tangguh itu adalah sebuah keluarga yang mana mampu menghadapi berbagai tantangan gitu Mbak Endang. Di antaranya misalnya tantangan tentang ada ekonomi gitu kan, kemudian ada kesehatan, pendidikan, sosial, dan prinsipnya dari keluarga tangguh itu adalah tidak mudah menyerah Mbak. Jadi benar-benar tangguh gitu kan. Dan inti dari keluarga tangguh menurut saya adalah adanya kekompakan, kemudian mandiri, kemudian tidak mudah menyerah dan mampu apa itu namanya ya, mencari solusi bersama, solusi terbaik bersama terhadap keluarga tersebut. Nah, kira-kira begitu, Mbak Endang. Jadi kompak ya Pak? Ya, harus kompak. Bagaimana peran ayah, betul, dan anak harus dibagi dan semua harus ikut mendukung. Nah, karena keberhasilan sebuah keluarga ya memang keberhasilan dari seluruh anggota keluarga tersebut, baik dari kepala keluarga itu ayah gitu kan, kemudian kepala rumah tangganya seorang ibu misalnya, bahkan juga anak juga harus mensupport. Karena kalau ketiga unsur ini tadi tidak bersatu, menurut saya tidak bisa tangguh. Ya kan, bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh atau runtuh. Ya gitu Mbak Indah. Luar biasa ini. Jadi itulah fungsinya sebuah keluarga. Iya. Kita kaitkan keluarga. Kenapa harus diversifikasi ternak ini sebagai salah satu solusinya? Oh ya, gini sedikit bercerita gitu ya Mbak Indah, kita santai saja. Jadi gini, kalau kita bicara tentang diversifikasi itu kan intinya kan bagaimana strategi untuk mengembangkan varian jenisnya, ya kan lebih banyak. Atau boleh dikata kalau bahasa sederhananya itu adalah
apa ya, menggabungkan karena kita bicara tentang diversifikasi usaha ternak, maka ya menggabungkan dari beberapa usaha ternak tersebut itu digabungkan, Mbak Endang. Jadi tidak hanya kita berdiri sendiri, tapi itu memang kita harus menggabungkan banyak hal. Saya kasih contoh misalnya gini, ketika sebuah keluarga itu memelihara kambing atau domba, gitu kan? Itu kan yang kita harapkan itu kan kita bisa nanti bisa menjual bakalan kambing atau domba, gitu kan? Anakannya itu mungkin umur bisa 1 bulan atau 5 bulan, 6 bulan itu. Tapi kita juga harus berpikir bahwa yang dijual tidak hanya bibitnya saja, tapi kita bagaimana kita bisa memotong kambing atau dombanya itu untuk kita jual daging misalnya. Kemudian kotoran ternaknya sendiri dari kambing atau domba itu juga jangan dibiarkan hanya berkeliaran saja. Kita kumpulkan, kita olah, itu kan bisa menjadi pupuk organik. Di mana pupuk organik ini juga bisa dijual, ada nilai manfaat dan nilai ekonomis di situ sehingga ini semua akan bergabung sehingga menyebabkan pendapatan dari sebuah keluarga tersebut itu bisa bertambah, gitu, Pak. Jadi istilahnya tidak ada yang terbuang. Iya, tidak ada yang terbuang. Nah, ya, jadi kami di Cindira Farm ini, ya kan, itu memang ada beberapa usaha peternakan. Jadi kita memang, yaitu tadi temanya bagus ya tentang diversifikasi, jadi menggabungkan beberapa usaha. Dan ini kalau di Cindira Farm itu tidak hanya diversifikasi saja, Mbak Endang, tapi kita integrasikan. Saya kasih contoh ilustrasinya gini. Jadi di Cindera Farm itu kami mengembangkan awalnya itu kita punya lebah tawon, madu, ya kan? Ya ini produknya ada produk madu. Madunya macam-macam, ada madu randu, madu kaliandra, ini kaliandra nih yang agak kuning ini. Ada madu rambutan, ini yang hitam ini madu mangga, gitu kan? Variannya banyak. Nah, kemudian karena diversifikasi kita tambah lagi selain kita dari tawon, kita juga ada kambing sama sapi, Mbak Indah. Nah, kambingnya itu juga jenisnya ada banyak, ya kan? Ada kambing kontes punya kita, kambing Kali Gesing. Ya, kebetulan di DPD Pati saya ketua Perkanas, Perkumpulan Kambing Kali Gesing Nasional, DPD Kabupaten Pati, saya ketuanya. Keren ya. Periode sekarang. Nah, kemudian untuk kambing kita juga mengembangkan kambing perah. Jadi kita menghasilkan susu, tapi kebetulan ini saya tidak bawa, kita punya produk susu kambing, Mbak Indah. Nah, kambingnya etawa ya, Pak? Ya, ada etawa, ada sapera, ada sanen, ada anglo-nubian, ada alpin, banyak, Mbak Indah. Nah, itu dari mana aja, Pak? Ya, ini jadi kenapa ini kita banyak varian? Ya karena biar susu kita ingin menghasilkan susu yang bagus karena semuanya itu punya kelebihan, Mbak Endang. Contoh misalnya sanen itu rasanya mungkin di antara yang lain itu kurang begitu enak gitu ya, tapi produksinya dia banyak. Nah, makanya kita gabungkan di mix ya. Jadi produksinya banyak, tapi kualitas susunya bagus, rasanya enak. Gitu katanya sih susu dari kami cukup diminati gitu kan. Ini aja saya produksi ya 30 liter lebih per hari itu aja kita kompal, Mbak Indah. Kompal ya, ini pesanan banyak yang kita tunda gitu kan. Nah, kemudian kita kambing ada kambing pengemukan, kita juga nanti kita sarankan kepada sahabat OKB update itu bahwa ketika melihara kambing itu juga jangan hanya, jadi kita lihat pasar. Kalau misalnya contoh domba itu kan jadinya banyak, Mbak Indah. Nah, tapi kalau di pasaran di kita di Pati ini itu kan jangan yang mahal-mahal, misalnya yang kelas dorpot itu kan mahal. Nah, kita menyarankan yang lokal saja kan lebih murah, Tapi kita cari pemancangnya yang memang yang bagus, misalnya Dorper, Texel atau Sulfok atau apa gitu kan. Nah, misalnya Dorper. Nah, nanti anakannya ini bisa bagus karena dagingnya bisa bagus dan cepat gemuk. Nah, seperti itu. Jadi ada kambing kontes, kambing pengemukan, kambing perah. Nah, kemudian kita juga ada sapi sendangan. Sapi perah juga ada, sapi pengemukan juga kita ada. Ya, kita ya jual daging juga. Kemudian kita ada ayam kampung lah ini telurnya. Kampung unggul ya, Mbak Indang ya. Ini ya, ini kampung ya kan, ayam kampung unggul. Itu jenisnya banyak, Mbak, ada KUB, ya kan, ada Kuntara, ada Sengkuni, ada Elba, banyak ya jenisnya, variannya banyak. Nah, ayam kampung, jadi ayam kampung ini
itu kan kita bisa menghasilkan telur, kita bisa menghasilkan DOC sendiri, jadi anakan. Jadi kita jual telur, tapi kita juga neteskan sendiri, Mbak Endang. Jadi kita neteskan sendiri. Contoh nilai ekonomisnya gini, sahabat OKB update ya. Jadi telur ini, misalnya yang telur ini kan mungkin itu kan beratnya ya, Mbak Endang ya, gram-gramnya berapa itu misalnya dia harganya katakanlah 2.500 sampai 3.000 yang paling besar. Tapi ketika kita tetaskan sendiri, kita tambah waktu 21 hari, netes kan, itu minimal sudah 8.000. Nah, gitu kan? Kan nilai ekonomisnya lebih lebih tinggi ya. lebih tinggi, ya gitu kan. Kemudian kita bicara ayam, kotorannya kemana? Kita manfaatkan. Kita hewan pengurai yang paling bagus itu adalah cacing. Jadi di Cindina Farm, cacing tanah ya. Yang kita pelihara, cacing banyak jenisnya Mbak. Tapi yang kita pelihara yang jenis lumbricus, yang agak merah itu, nah itu kan pengurai. Nah makanan cacing itu adalah kotoran ternak. Jadi bisa kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Terus kita punya itu Mbak. Nah tidak kita buang, dicampur dengan dari istilahnya apa ya, blotong ya, blotong itu sisa bu itu ya, untuk gula itu kita belinya di pabrik gula gitu. Kita campur itu, kita beri makan untuk cacing. Nah produk cacing sendiri Mbak Endang itu banyak ya kan. Cacing itu bisa untuk pakan ternak, bisa pakan ayam, bisa pakan ikan, bisa ya kan. Kemudian bisa untuk obat, industri farmasi untuk kecantikan juga bisa ya, Batok KP update ya. Jadi banyak. Memang perlakuannya harus beda Mbak. Jadi cacing yang dipakai untuk pakan ternak dengan cacing yang untuk obat itu perlakuannya beda Mbak Endang. Jadi medianya beda, makannya beda. Saya kasih contoh misalnya, kalau untuk obat ya makanannya bukan kotoran ayam, kotoran tadi, tapi mungkin ampas tahu, konsentrat yang lebih tinggi. Iya, jadi nilainya ketika di laborat itu bagus, yang benar bisa untuk obat. Itu kan untuk tipes bagus kan, cacing dimasak, airnya diminum itu juga bisa. Ya, jadi semua muter. Nah, kotoran cacing namanya itu cacing atau vermicompost. Itu pupuk organik menurut saya bagus. Paling bagus. Jadi muter itu Mbak. Jadi tidak hanya kita diversifikasi untuk menggabungkan beberapa, tapi kita juga terintegrasi. Jadi tidak ada yang buang Mbak Indah. Nah itu sahabat. Jadi luar biasa ya sahabat OKB. Istilahnya itulah pentingnya diversifikasi. Ya. Jadi tidak ada yang membuang dan tidak menimbulkan juga cemaran lingkungan. Iya betul. Betul. Luar biasa storytellingnya dari Pak Toto ini. Terus kira-kira resiko tetap ada ya Pak ya? Ada, pasti ada. Bagaimana cara kita mensikapi atau mencegah supaya resikonya bisa kita minimalkan? Iya, oke. Baik Mbak Endang dan sahabat OKB update. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen resiko, kemudian tantangan, hambatan itu pasti ada Mbak Endang. Ya contoh misalnya di kambing. Kambing itu juga punya penyakit. Maka ketika misalnya contoh, oh ini baru kita punya cemil-cemil banyak anakan itu. Kok cuaca kemarin kan ekstrim, panas, hujan. Nah, ketika hujan terus, ini kalau kita tidak hangatkan, itu mereka juga bisa kena penyakit, bisa kembung, bisa apa. Dengan cara apa? Kita kumpulkan, kita kasih tempat, mungkin kita buat tempat yang dari kandang itu, tapi kita tutup pakai triplek gitu kan, ada lampunya gitu. Itu kan untuk penghangat, ya itu bagus. Nah, kemudian kita jangan nunggu ternak kita sakit Mbak Endang. Jadi misalnya 2 minggu sekali kok perlu dikasih vitamin gitu untuk nafsu makan. Karena kan kalau hewan makannya tidak adekuat, maka nanti bisa mudah terkena penyakit itu kan. Nah itu kita suntik sendiri, ya kan, kita kasih vitamin sendiri, baik sapi maupun kambing kita, ya kan. Nah contoh kalau ayam, ini ayam ini agak riskan Mbak Endang. Jadi kalau ayam itu kan kita harus mempelajari bahwa ayam itu ada siklus-siklus bulan tertentu yang dia itu memang seperti bukan wabah ya, tapi dia musimnya penyakit gitu Mbak. Nah kita juga dengan apa? Dengan vaksin. Makanya ayam-ayam kita harus kita vaksin gitu kan, sehingga ketika bulan-bulan tertentu misalnya bulan Agustus, Juli, Agustus biasanya banyak penyakit itu. Nah itu kita siapkan dengan vaksin sehingga mereka akan kebal untuk meminimalkan resiko. Nah gitu udah prinsipnya teman-teman. Jadi saya menyarankan begini guys, ketika kita memulai suatu usaha ternak itu kan, rumahan kan sekarang memang harus kita kembangkan ya Pak Endang. Itu kita
jangan terobsesi langsung harus banyak gitu. Tapi sedikit kita pelajari dulu ilmunya. Setelah kita paham ilmunya, baru kita kembangkan. Karena saya pernah mengalami kenapa saya bisa cerita nih? Karena saya pernah mengalami ketika dulu saya, oh ini saya harus kambing dengan beli banyak, populasi banyak, nanti untungnya banyak gitu kan. Tapi ternyata itu salah, Mbak Endang. Nah, makanya saya bisa cerita karena saya pelaku, saya bisa mengalami gitu. Ya, jadi pelajari dulu ilmunya, pasarnya kita pelajari, baru kita kembangkan gitu. Itu Mbak Endang. Jadi kita bisa mengantisipasi berbagai risiko ya Pak. Iya, harus. Jadi prinsipnya sahabat OKB kita tidak perlu langsung jeruk Iya, harus merungsuk. banyak kayak Nggak gitu boleh, ya. nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nanti kita pelan-pelan, sedikit-sedikit dulu. Pelan tapi pasti. Ya, Tangguh. pelan pasti. Ya. Dan bertahap dengan Iya. progres yang nanti semakin besar. Iya, betul. Itu Mbak Endang. Baik, Pak Toto, Iya. tadi testimoni atau storytellingnya luar biasa, ya. Dan ini mungkin semakin menggugah dan menambah semangat bagi sobat OKB. Ada sedikit closing statement, Pak, supaya kita semakin bersemangat kayak gini, bahwa memulai usaha ini tidak harus besar dulu. Monggo Bapak. Iya, terima kasih. Jadi sahabat OKB update, jadi perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya saya ingin mengatakan gini Mbak Endang ya. Jadi tadi kan temanya keluarga tangguh nih. Jadi keluarga tangguh itu bukannya keluarga yang memang dia tidak pernah mendapatkan masalah Mbak Endang. Dia mendapatkan masalah, tapi mereka mampu untuk tumbuh, mampu untuk bangkit, dan mampu untuk berkembang sesuai dengan setiap keadaan yang ada. Jadi intinya mereka itu selalu berinovasi, berkreasi, dan mampu menghadapi semua tantangan. Itu keluarga tangguh. Nah, untuk closing statement dari Cindera Farm, jadi teman-teman sahabat OKB update bahwa untuk kita memulai beternak untuk ketahanan pangan ya sesuai dengan program dari pemerintah pusat Pak Presiden, maka jangan takut untuk memulai Mbak Endang. Jadi jangan takut untuk memulai dan jangan takut gagal juga. Dan jangan takut gagal karena kita jadikan kegagalan itu menjadi guru terbaik. Nah, akan tetapi memang seperti saya sampaikan di awal tadi, teman-teman sahabat bahwa kita ketika memulai itu kuasai dulu ilmunya. Baik ilmu kita dalam mengembangkan, pengembangbiakan, merawat ternaknya, dan juga pasarnya jangan lupa Mbak. Jadi pasar juga kita harus cari, gitu kan? Nah, setelah kita pelajari, kita bisa merasakan hasilnya, maka baru itu kita kembangkan. Dan intinya keluarga tangguh tadi seperti saya di awal adalah perlu kekompakan, kemandirian, tidak gampang menyerah, ya kan? Saling support. Ya, dan harus bisa mencari solusi bersama dengan keluarga untuk nantinya kita bisa mengembangkan usaha yang nantinya itu bisa untuk kemandirian dari sebuah keluarga tersebut. Saya kira itu, Mbak Indah. Jadi peran yang jelas dalam keluarga itu ada ya. Misalnya Bapak sebagai penyedia dana, memberi modal, Ibu nanti ikut mengawasi, memberi makanan ternak, di samping hiburan juga nih Pak ya ini. Terus anak, silakan anaknya sekarang media medsos ya ini ya. Nah ini tugasnya anak ya ini misalnya. Saya promosi. Sekarang dari rumah kan bisa Pak. Iya, Pak Toto kan juga TikToker juga ya. Bisa dikutip Pak nanti TikToknya apa? Cindera Farm Pati. Nah itu kegiatan-kegiatan kita ada di situ Mbak Indah. Masuk nanti ketika mau membutuhkan, mau diskusi, sharing juga kita siap. Jadi bisa belajar bagaimana untuk pendampingan ternaknya, siap. Termasuk beli produknya. Ini produknya macam-macam ya Pak Toto ya. Tadi sudah sangat jelas ada madu, telur, ayam, sapi, susu ini luar biasa nih. Oke. Baik Pak Toto, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Sekali lagi Sobat OKB, diversifikasi pangan ya. Ini bukan hanya soal ternak tapi tentang kemandirian, ketangguhan, kekompakan dan keluarga yang berdaya dan mandiri. Mari kita mulai yang kecil dulu ya. Nanti bertahap berkembang dengan memanfaatkan lingkungan sekitar rumah kita.
Semoga obrolan pagi kita hari ini bisa bermanfaat dan Nah, jadi mau nambah sedikit bisa, Mbak Ida? silakan. Sedikit, ya. Jadi gini, sahabat OKB update. Jadi pertanyaannya, apakah ketika kita usaha ternak gitu, Mbak Endang, harus memang yang kita selalu di rumah? Itu tidak, ya teman-teman, tidak. Ini saya buktikan, saya seorang ASN, Mbak Endang. Jadi apakah ya dulu saya cerita ini sedikit untuk motivasi ke teman-teman. Ketika saya melihara kambing, ya memang kambingnya belum banyak. Kalau sekarang udah populasi di atas 200, Mbak Endang. Dulu ketika di bawah 20 gitu, itu saya selaku ASN itu bisa, Mbak Endang. Jadi bangun habis subuh, langsung beri makan kambing, ya toh. Kemudian kita kerja, kita pulang, kita ngasih makan lagi, kita lanjutkan. kita lanjutkan. Nah, itu bisa. Jadi tidak harus, untuk diversifikasi ternak kita harus di rumah aja, enggak. Harus full maksudnya gitu, Enggak. Pak. Bisa kita sambil itu, Mbak Endang. Nah, itu yang penting. Sehingga untuk menyemangati yang kita aja, ya kan? Yang kita seorang ASN aja itu kita bisa. Kenapa sahabat-sahabat yang free, yang free, yang waktunya bisa, harusnya lebih bagus dari kita. Nah, itu yang paling penting, Mbak Endang. Itu tambahan saya. Makasih, Mbak Endang. Maaf. Ya. Jadi istilahnya kita tidak harus terpancang waktu. Iya, betul. Seorang ASN tetap sukses. Tetap bisa. Untuk beternak, apalagi Sobat OKB yang waktunya mungkin 24 jam lebih banyak di rumah. Ini sangat-sangat bisa. Berpotensi. Potensial sekali untuk dikembangkan, Mbak Endang. Oke, Sobat OKB, semoga obrolan ini semakin menambah inspirasi untuk kita semua untuk berkembang dan yang jelas menambah pendapatan kita, pendapatan keluarga, dan nanti berimbas pada pembangunan keluarga seutuhnya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Terima kasih, Pak Toto. Terima kasih, Mbak Endang. Kedatangan. Terima kasih, sahabat OKB Update. Sampai berjumpa di sesi berikutnya dengan obrolan yang inspiratif dan menarik. Terima kasih. Salam sukses. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Mbak. Oke.